warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Bangsasari 2, Ibu Haryani Widyarti SPD, yang kami hormati seluruh Dewan Guru dari Gugus 1 Kecamatan Bangsasari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada siang hari ini. Kedua kalinya sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif oleh Bapak Adi Muhammad Adib Fauzi. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Ummul Kitab bersama-sama. Al-Hadiyah Al-Fatihah. Disampaikan terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Wike Widyarti SPD. Kepadanya kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Disampaikan terima kasih. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN Bangsasari 2 kepada Ibu Yani Haryani Widyarti SPD. Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Segala
segala puji hanya bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa mendapatkan waktu dan kesempatan untuk menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif oleh guru kami di SDN Bangsa Sari 2, yaitu Bapak Muhammad Adib Fauzi. Salawat serta salam tetap kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah kita bisa berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya. Terkait dengan kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh Pak Adib, tentunya itu menandakan bahwa Pak Adib selesai di modul 1 ini Pak Adib. Ya, berada di modul 1.4. Tujuan dari kegiatan yang dilakukan Pak Adib ini tidak lain ingin berbagi apa yang telah didapatkan oleh Pak Adib selama berada atau belajar di modul 1. Harapannya Bapak Ibu semua bisa mengetahui dan punya gambaran apa saja materi yang ada di modul 1 nantinya. Jadi dari penjelasan Pak Adib, kami berharap nanti Bapak Ibu paham, paling tidak ada sedikit perubahan dari mindset Bapak Ibu tentang kegiatan pembelajaran yang berpihak kepada murid pada nantinya begitu. Kemudian saya selaku kepala sekolah mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk menghadiri kegiatan ini. Pak Adib merasa ingin berbagi praktik baiknya yang telah dilakukan di kelas dari aksi nyata di modul 1.4 ini Bapak Ibu. Jadi mohon berkenannya Bapak Ibu untuk mengikuti dengan seksama. Apabila nanti ada kurang pahamnya bisa langsung ditanyakan kepada Pak Adib. Mungkin begitu ya Bapak Ibu. Satu lagi, bagi Bapak Ibu yang mungkin masih belum berada di guru penggerak, nah ini harapannya menjadi pemantik Bapak Ibu bahwa oh nanti saya kalau misalnya terpanggil menjadi guru penggerak, calon guru penggerak, ada gambaran nanti saya begini ternyata. Jadi sudah ada persiapan sebelumnya begitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila nanti ada kesalahan atau kekurangan baik dalam suku, tubuh, lembut kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk acara yang selanjutnya yaitu berbagi praktik baik aksi nyata diseminasi budaya positif oleh guru kita, guru penggerak kita yaitu Bapak Muhammad Adib Fauzi. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Mohon maaf, saya boleh minta tolong kepada salah satu dari Bapak Ibu untuk menjadi operator Adib dengan nanti biar tidak ribet. Sebelum saya mengucapkan salam, izinkan saya mengutarakan pantun ya, seperti budaya atau kebiasaan kegiatan sekarang itu sudah umum ya, didahului dengan pantun. Nanti Bapak Ibu bisa menjawab dengan cager, okay? Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam kepada hadirin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'da. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Bangsal Sari 2, Ibu Haryani Hidaryati SPD, dan kepada teman-temanku di SDN Bangsal Sari 2, teman seperjuangan yang selalu kompak
yang saya hormati, dan tak lupa kepada teman-teman dari guru SDN Bangsal Sari 5, Bapak Adi dan Bapak Supri dari SD Bangsal Sari 4 dan Bu Muf ya dari SD Bangsal Sari 3. Kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih yang sangat tak terhingga. Awal kata, marilah kita panjatkan pujian puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan dan nikmat sehat sehingga kita bisa menghadiri acara aksi nyata 1.4 diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang merelakan waktunya untuk mengikuti acara pada hari ini dengan senang hati, meskipun banyak kegiatan, banyak kerepotan, tapi Bapak Ibu masih bisa menyempatkan waktu. Hanya ucapan banyak terima kasih yang saya sampaikan. Di sini saya akan berbagi praktik yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi tentang ilmu yang sudah saya dapatkan di guru penggerak 1.4 tadi, yaitu budaya positif. Ya, budaya itu adalah suatu kebiasaan dan positif itu yang baik. Bagaimana suatu tingkah laku atau kebiasaan yang kita terapkan di sekolah kita agar menjadi nilai positif. Lanjut, salam guru penggerak. Yang selanjutnya, ya, ice breaking. Sesuai dengan tema kita ya Bapak Ibu, yaitu budaya positif. Ada kata-kata positifnya. Di sini saya akan memunculkan budaya positif atau aura-aura positif yang mungkin kita mulai pagi hingga saat detik ini kita sudah melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan sehingga capek, males dan sebagainya, aura positifnya hilang. Yang nampak aura negatif, agak cemberut, terus kurang semangat dan sebagainya. Di sini saya akan memberikan ice breaking, yaitu berupa tepuk, karena saya itu suka tepuk-tepuk ya. Ada tepuk. Kalau saya bilang tepuk pagi itu tepuk 1, ya. Kalau tepuk siang itu tepuknya 2. Kalau tepuk malam tidak bersuara karena hening. Kalau malam-malam tidak boleh berisik, jadinya tidak boleh ada suara. Paham ya Bapak Ibu? Oke, biar lebih semangat saya tes. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Berarti kurang konsentrasi, berarti mungkin Bu Vika ini masih banyak ganjalan di otak sehingga positifnya ini agak berkurang, tidak apa-apa. Tapi terima kasih karena Bu Vika sudah membantu prosesnya aksi nyata yang saya laksanakan pada pagi hari ini. Satu kali lagi ya, nanti saya ajak untuk melatih konsentrasi, menimbulkan aura positif, bukan aura. Oke, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Saya tepuk siang, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi. Oke, ternyata sudah connect nih ya. Aura positifnya sudah muncul, bertanda senyumnya sudah nampak. Kalau sudah ada senyum, berarti ini aura negatif positifnya muncul. Ngerti gimana? Aura bisnisnya juga muncul. Oke, lanjut. Budaya positif ya. Sebelum
pembahasan terkait dengan budaya positif. Di sini saya akan membuat kesepakatan forum diseminasi agar perjalanan presentasi pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ini sudah saya tuliskan kesepakatan pematik. Yang pertama, menghargai siapapun. Artinya ketika nanti ada dari kita yang berbicara, mohon untuk dihargai, ya. Apapun tindakan apapun mohon untuk dihargai. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Maksudnya ketika nanti ada salah satu dari kita yang menyampaikan informasi atau menyampaikan pendapat, mohon untuk didengarkan dengan baik, ya, saling menghargai. Yang nomor 3, berpakaian yang rapi dan sopan. Alhamdulillah saya lihat sudah sopan, rapi Pak, ya, meskipun pakai kaos tapi kan rapi dan sopan. Oke, dari 3 pematik ini mungkin ada yang menambahi, monggo. Disiplin tadi sambil bisa diketik ya, Git. Oke, untuk kesepakatan yang keempat, disiplin. Betul. Di sini ditambahi, ini bisa diedit. Oke. Untuk disiplin, mungkin ada yang menambahi kesepakatan di forum diseminasi yang keempat, disiplin. Mungkin begitu, semangat meskipun waktunya sudah siang, ya. Mungkin perut sudah kosong, pikiran sudah tidak fokus, tapi kita tetap semangat. Tapi jangan khawatir, nanti di akhir sesi ada sesuatu yang membuat kita semangat. Oke? Yang nomor 6 mungkin dari bapak-bapak, monggo. Dilarang mengantuk. Meskipun tidak ada kopi, tapi tidak boleh mengantuk, ya. Itu ada penggantinya air putih. Itu air bening, ya, air bening, bukan air putih. Oke, nomor 7 atau mungkin sudah cukup atau belum tambah, paling menabung. Maksudnya menabung. Ya, kesepakatan menabung. Maksud menabung mungkin bisa dijelaskan, Pak. Menabung. Oh, menabung ilmu mungkin, ya. Oke. Menabung ilmu, Pak. Jadi tidak hanya uang yang kita tabung, tapi ilmu pun juga kita bisa ditabung. Oke, mungkin cukup kesepakatan forum pada pagi hari ini atau hari ini cukup 7, ya. Oke, lanjut Pak Adi. Budaya positif sudah saya katakan tadi yang langsung setelah kesepakatan ini. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif, ya. Tentunya kita menjadi guru yang baik. Bagaimana seorang guru itu bisa memunculkan budaya positif di sekolah? Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti ini. Ini yang kita akan bahas, Bapak Ibu. Ini yang namanya budaya positif. Ada 6 poin yang akan kita bahas pada hari ini. Yang inilah yang namanya budaya positif. Pertama, disiplin positif. Belum lagi. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang nomor 5, posisi kontrol restitusi. Nomor 6, segitiga restitusi. Yang ini poin ini akan kita bahas kupas habis satu persatu, ya. Namanya markibas. Mari kita bahas. Oke, nomor 1, disiplin positif, ya. Kata-kata disiplin positif, ya. Disiplin, ya. Mungkin dari Bapak Ibu
punya pemahaman, pendapat apa sih disiplin positif itu? Monggo. Ada yang mau memberikan penjelasan sebelum nanti saya jabarkan apa sih disiplin positif itu? Monggo. Jangan tegang. Monggo Bu Ika. Terima kasih. Mungkin bisa bantu jawab. Disiplin positif ini bisa diartikan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang diterapkan di sekolah khususnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih sekali. Tepuk tangan untuk Bu Ika. Disiplin itu menurut Bu Ika adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang perlu diterapkan, ya. Mungkin ada yang mau berpendapat, monggo. Cek. Mungkin dari Bapak Pak Adi, Bapak operator berpendapat, boleh Pak, namanya Merdeka Belajar. Monggo, yang mau berpendapat apa sih positif, disiplin positif itu apa? Halo. Oke. Mungkin aura negatifnya ini sudah mulai muncul, merasa dalam otak ini, ya. Gak semangat. Harus semangat tadi. Salah satu kesepakatan kelas tadi. Monggo. Oke, Pak Adi. Mungkin salah satu contohnya yaitu menanamkan anak tentang tanggung jawab. Oke, kelas, kemudian jujur, masuk. menghargai, dan disiplin tepat waktu. Itu ya. Disiplin, jujur, tanggung jawab. Ya, itu merupakan suatu gambaran termasuk contoh disiplin positif. Lanjut, Adi. Menurut ilmu penggerak, apa sih disiplin positif? Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai positif ini adalah suatu tindakan yang baik yang dilakukan anak atas dasar dirinya sendiri tanpa suatu ada paksaan. Ini contoh yang ada di Bangsal Sari 2. Mungkin nanti dari Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan contoh disiplin positif. Misalkan masuk sekolah tepat waktu, ya. Jadi ketika anak masuk tepat waktu sebelum jam 7, itu kesadaran diri anak sendiri, bukan dari Bapak Ibu guru. Nanti kalau kamu telat akan saya hukum. Tidak, ya. Dari disiplin positif ini harus berdasar dari diri sendiri tanpa ada suatu paksaan. Bagaimana cara menanamkan itu? Itulah PR kita sebagai guru hebat. Oke, lanjut. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Bagaimana tindakan itu bisa lebih baik pada anaknya. Bagaimana disiplin ini bisa meningkatkan kualitas pada anaknya. Terus lanjut. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujaan ataupun hukuman. Yang sudah saya katakan tadi, bahwa disiplin positif atau kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan oleh anak itu kalau bisa jangan atas dasar paksaan atau hukuman atau hadiah. Kalau itu terjadi seperti itu, maka tidak akan aman. Tapi kalau berdasarkan dari diri kita, dari diri anak, maka dia bisa melakukan sesuatu yang positif dengan senang hati. Artinya ini bisa berkelanjutan, berjangka panjang. Ya, contoh anak membuang sampah, mohon maaf ya, anak ini yang mungkin sulit sekali kita tanamkan kepada anak tentang kebersihan. Tapi alhamdulillah di sini sudah kita gerakkan setiap pagi sama Pak Yono, ya, terima kasih. Ini selalu diberikan motivasi, menyadarkan diri anak bagaimana kita harus menjaga kebersihan, dibangun dari diri. Contoh ketika kelas kamu kotor, siapa yang rugi?
Kalau kelas motor nanti bagaimana? Tidak, berpikir ya. Terus, nah, disiplin positif ini harus menyambung, artinya ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bu profil pelajar Pancasila? Ada 6, itu sudah saya tulis ya. Iya, minta juga. Pertama, disiplin positif itu harus sesuai, satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, kegiatan yang kami lakukan di sini pembacaan Asmaul Husna setiap pagi. Ya, terus kalau hari Jumat ada yang namanya ceramah agama yang diisi oleh para ahli wajana. Itu menimbulkan apa ya, nilai-nilai positif pada anak. Yang kedua, mandiri. Ya, mandiri itu bertanggung jawab pada anaknya, tidak tergantung pada orang lain. Kebinaan global. Terus bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang harus sesuai dengan profil Pancasila. Mungkin dari Bapak Ibu monggo, mungkin dari Bangsa Sari 5, Bangsa Sari 4, dan Bangsa Sari 3 bisa memberikan contoh budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah. Pak Supri monggo, misalkan apa Pak di sekolah Pak Supri budaya positif yang sudah dikerjakan dan itu sudah berjalan. Kalau pagi, setiap pagi bertemu dengan dia guru itu anak-anak dapat tangan, kemudian masuk ke kelas. Halo, dari Bangsal Sari 4 berarti membiasakan anak untuk bersalaman kepada Bapak Ibu guru sebelum masuk ruangan. Mungkin dari Bangsal Sari 5, Pak Adi? Apa? Oh, Bangsal Sari 2. Bangsal 3. Oh, nanti tuan rumah itu terakhir Pak. Bangsal Sari 3, Bu. Kebiasaan apa yang sudah berjalan, monggo? Kebiasaan yang sudah berjalan di SDN Bangsal Sari 3 yaitu anak-anak sudah bisa membuang sampah pada tempatnya karena kami selalu mengingatkan mereka untuk membuang sampah pada tempatnya. Oke, dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya. Oke, alhamdulillah meskipun itu bukan sampah dari dirinya sendiri atau punya temannya, mereka mau mengambil dan untuk membuang di tempat sampah. Demi kebersihan nih, alhamdulillah tepuk tangan. Oke, mungkin ini kan bisa menjadi referensi dari sekolah-sekolah lain. Budaya positif yang ada di sekolah lain bisa kita gunakan di sekolah kita. Pak Adi, mungkin bisa berikan contoh budaya positif yang sudah berjalan di Bangsal Sari 5. Bangsal Sari 5, budaya positif yang sudah berjalan itu saling menghargai. Oke. Artinya anti bullying. Ngomong anti bullying ya, yang mungkin sekarang itu lagi marak di medsos dan mungkin di sekolah-sekolah ini lagi marak ini. Betul. Sangat sulit. Terus Misalkan bagaimana caranya untuk misalkan ada di kelas ketika istirahat, ketika guru di kelas ya, kemudian guru itu kan permisi sebentar kamar mandi. Nah, kalau kelas rendah itu ada saja di situ yang jahil. ya namanya anak itu tuh banyak. tindakan kita harus cepat direspon, karena kalau nggak cepat direspon, misalkan ada lapor, Pak saya dijelet sama si A, ya. kita harus langsung tanggap. Itu salah satu kegiatan kita di sana, langsung tanggap terhadap siswa yang melapor. Oke, itu termasuk contoh budaya positif ya, menumbuhkan apa ya? Jangan terjadi bullying. Oke, tepuk tangan dong. Oke. Iya, kalau ini kan bisa jalan-jalan. Oke, lanjut next ya. Mungkin dari Bangsal Sari 2 ini budaya positif atau disiplin positif mungkin setiap kelas itu kan beda.
seorang guru kan punya cara dan apa ya, pengertian yang berbeda, cara sendiri, cara yang berbeda untuk menerapkan budaya positif di kelasnya masing-masing. Mungkin dari Bapak Ibu bisa memberikan contoh. Monggo, ada yang mau? Kami persilakan. Oke. Dapat hadiah, Pak. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Budaya bangsa Sandiwa pada umumnya apa tadi budaya positif adalah senyum, sapa, salam. Jadi memberikan senyuman, menyapa dan salam. Terima kasih. Mungkin saya bisa menunjukkan 3S ya. Senyum, sapa, salam. Senyum ya. Itu karena senyum adalah ibadah ya. Tapi ada kadarnya Bapak Ibu. Jangan senyum-senyum sendiri, ini berbahaya ya. Oke, itulah gambaran. Ini ada yang menambahi budaya positif yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelas atau di sekolah? Cukup? Oke, lanjut. Nah, itulah. Terus ini kan ada kaitannya ya Bu. Bagaimana kita bisa menumbuhkan disiplin positif? Yang kedua, diberikan motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku. Apa sih motivasi? Motivasi apa Pak Supri? Dorongan. Betul? Sepakat? Mungkin ada yang lain. Motivasi adalah dorongan. Ada jawaban lain? Apa sih motivasi perilaku manusia? Motivasi dorongan. Mungkin ada jawaban lain? Oke? Semangat, dorongan, semangat. Apalagi? Menggerakkan. Motivasi, memberikan wawasan ya. Oke, motivasi perilaku manusia. Apa sih motivasi perilaku manusia itu? Lanjut. Oh, di sini langsung. Motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi 3. Dorongan atau semangat. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi intrinsik. Artinya intrinsik sudah saya jelaskan, itu ada timbul dalam diri siswa. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi eksternal ini sumbernya dari luar atau dari guru, dari orang lain. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut Pak Haji. Nah, itu apa tadi? Yang nomor 2, motivasi perilaku manusia. Yang nomor 3 sekarang. Nomor 3. Bukan, lanjut. Next. Iya. Oke, kita masuk ke 3. Keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas sekolah ini dulu namanya adalah aturan. Ini untuk pada saat ini di guru penggerak ini tidak memakai aturan atau bahasanya dulu tata tertib ya. Sekarang dirubah menjadi keyakinan sekolah atau kelas karena ini dirasa efektif dijalankan. Karena apa? Karena keyakinan kelas atau sekolah ini dibuat tidak satu arah, masuk ke satu arah, tidak dibuat oleh satu orang. Kalau keyakinan sekolah atau kelas ini dibuat oleh kesepakatan kelas. Lanjut. Keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid.
Jadi kesepakatan kelas ini kalau kita ciptakan, kita buat dengan apa namanya kesepakatan, maka ini akan lebih mengena, lebih ditaati kepada siswa. Karena ini, oh ini saya yang membuat. Jadi lebih terlibat. Jadi siswa itu terlibat ketika sudah terbentuk sebuah keyakinan kelas, maka anak itu akan mudah untuk mematuhi. Itu saya yang membuat, masa saya yang melanggar, ya? Ya ini mungkin mungkin kita bisa diterapkan, bisa kita kaji mengapa sih kok tata tertib ini tidak efektif. Mungkin adanya tata tertib atau keyakinan kelas ini timbul dari satu arah, dibuat oleh guru. Contoh kesempatan kelas ya, kemarin ini saya buat Bapak Ibu dengan anak-anak ya. Tapi videonya tidak saya tampilkan. Kemarin sempat saya rekam karena mungkin videonya tidak bagus, tidak saya tampilkan. Ini contoh saja. Pertama, kerjasama. Maksudnya kerjasama ini dalam hal bukan kita mengerjakan tugas ya, contoh-contoh tidak. Tapi dalam pertama kita contohnya piket. Kita harus kerjasama antara sekolah yang lain. Kita mulai bareng, pulang juga bareng. Kadang anak-anak kalau kurang adanya kerjasama, pokoknya nyapu sebentar sudah pulang. Kasihan yang belakang masih banyak, masih kotor, ditinggal sendirian. Ini berarti kerjasamanya kurang. Terus meletakkan barang pada tempatnya. Contoh sapu, terus yang lainnya sudah ada tempatnya. Ini dijadikan kesepakatannya. Kenapa? Karena awalnya di kelasnya itu agak amburadul. Sapu tidak pada tempatnya, ya, dan lain sebagainya. Maka dibuat kesepakatan kelas. Dan selanjutnya contoh, Padi lanjut. Itu kesepakatan kelas ya. Masuk yang poin 4, budaya positif yang harus kita tanamkan. Ini kan ada 6 Bapak Ibu ya. Mungkin dari ini sudah separuh, agak separuh. Di sini saya akan menimbulkan lagi aura-aura positif, ya. Tepuk-tepuk lagi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau memberikan ice breaking, saya persilahkan. Maju. Oke, terima kasih menggantikan saya. Ini sudah serak-serak basah. Baik. Ini ada perintah dari Pak. Bukan. Baik, teman-teman semuanya, yang saya pegang ini apa kira-kira? Itu ya. Nah, biar kita tidak ngantuk, mari kita membuat aturan. Ketika spidol ini saya lempar, teman-teman, anak-anak semuanya tepuk tangan ya. Ketika spidolnya ada di genggaman Pak Guru, anak-anak berhenti. Ya, oke, siap. Oke, mungkin seperti itu ya. Oke. Mau lagi ya, Nana? Oh, mau lagi. Baik, semuanya berdiri dulu. Berdiri dulu, sebentar. Kita akan bermain apa yang dikatakan Pak Guru ya. Kalau Pak Guru berkata duduk, ada Pak Guru berkata duduk, dipatuhi, kalian duduk semua. Kalau tidak ada guru berkata, jangan dipatuhi. Oke. Duduk. Nah, tidak patuh, guru berkata. Guru berkata, berdiri. Guru berkata, duduk. Guru berkata,
Tertawa. Stop. Ya. Oke, tepuk tangan untuk teman-temannya. Terima kasih. Monggo sambil bisa untuk sungguh lungguhnya monggo dilanjutkan. Bahasa orang Jawa monggo dirahati. Tadi ada 6 budaya positif. Sekarang masuk ke poin 4, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar ya, pasti manusia itu mempunyai sebuah kebutuhan ya. Mungkin saya tanya Bu Aziza, apa sih kebutuhannya Bu Aziza itu apa? Pasti kan? Ya. Apa Bu? Belanja, shopping ya. Hidup, makan, minum. Oke, itu kebutuhan manusia. Jadi ada kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka ini akan berbahaya, akan menimbulkan ke arah negatif. Mungkin Pak Supri, mungkin kebutuhan apa sebagai manusia? Mungkin apa seorang guru, atau ingin dimengerti, atau ingin perhatian dan sebagainya. Apa? Seorang manusia pasti mempunyai sebuah kebutuhan dasar. Mungkin Pak Supri bukan apa gambaran bisa ya, atau mungkin apa ya, dimengerti. Oke? Bisa dicontoh dan bisa memberi contoh. Bisa memberikan contoh dan dicontoh. Itu kebutuhan ya, juga kebutuhan. Kita gak direken sama teman bingung ya. Contoh Bu Viko, apa sih kebutuhan Bu Viko? Ini dalam arti dalam seorang guru mungkin. Seorang guru kepada murid apa bagaimana? Mungkin pribadi. Kasih sayang. Kasih sayang ya. Kasih sayang ini juga kebutuhan. Kalau kasih sayang ini tidak dipenuhi, maka ini berakibat fatal, bisa mengarah ke hal negatif. Ya. Iya, maksud saya kita harus bisa memetakan ya, mana teman dan mana ya. Pasti manusia itu mempunyai sebuah kebutuhan dasar dan itu harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka ini akan berakibat fatal. Contoh tadi ingin butuh pengertian. Ketika orang itu tidak terpenuhi, maka akan terjadi hal yang negatif. Ngambek, ya, terus marah, terus apa ya, perang dingin. Wah ini mintanya ya, saya itu ingin shopping, ingin ini dan itu, kok tidak dituruti. Makanya para bapak ibu, suami ya, bapak ibu ini harus mengerti tentang kebutuhan dasar istrinya. Agar apa? Yaitu kalau sudah paham terhadap kebutuhan dasar, maka ini akan menjadi suatu aura positif, ya, aura positif. Sebagai pegangan hidup. Iya. Kita kembali lagi ke laptop ya. Ya, prodinya juga Bapak ya. Kebutuhan dasar itu penting sekali. Begitu juga seorang murid ya. Perhatikan. Tadi sudah membuat kesepakatan ya, menghargai ketika berbicara. Intinya itu Pak. Karena ini malu jual. Oke. Kita kembali lagi bahwa seorang siswa itu juga mempunyai kebutuhan dasar seperti kita. Ya, kalau kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, maka siswa itu akan lebih berbuat ke negatif, mungkin jahil sama temannya, nakal, terus mengganggu temannya dan sebagainya. Ya, kebutuhan dasar manusia
Cek. Ini ada 5, dikelompokkan ada 5. Pertama, apa sih bertahan hidup? Bertahan hidup ini mungkin dengan apa ya? Kita perlu yang namanya makanan, terus kita tempat tinggal dan sebagainya. Sandang, pangan, dan papan. Nah, terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita tidak disayang, dijiarno, bagaimana rasa kita? Seorang murid misalkan tidak kita hiraukan, dijiarno, bagaimana rasanya? Mungkin dia akan minder, mungkin tidak akan apa ya, bisa happy, tidak percaya diri, tidak pede, dan dirasa diterima. Masa diterima itu kita ketika apa itu mengajar anak tidak pandang, ini anaknya orang mungkin anaknya orang kaya, tidak boleh dibeda-bedakan. 3, penguasaan. 4, kebebasan. Dan 5, kesenangan. Sebelum ini dijabarkan, ini saya mencoba mempraktekkan di kelas saya. Di kelas saya itu ada anak yang namanya Radit. Ya, ini dulu kelas 3 siswa kesayangannya Bu Aziza. Sekarang kelas 4 diwariskan kepada saya. Ya. Si Radit ini saya lihat anak ini pendiam banget, tapi kadang-kadang jahil. Dia itu lebih senang berdiam diri daripada bergaul dengan temannya seperti teman-teman yang lain. Saya coba, Radit ini apa sih, kebutuhan apa yang diperlukan sebenarnya? Suatu saat saya dekati, saya tanya-tanya mungkin kepada wali kelas 3 dulu yang pernah memegang Radit. Ini saya lihat Radit ini anaknya orang yang terpunya lah. Jadi kalau kebutuhan yang pertama tadi bertahan hidup, kesehatan, rumah, makanan gitu, ya nggak apa-apa aja. Itu terjamin. Oh, berarti bukan ini kekurangannya. Yang nomor 2, penguasaan. Uang untuk mencapai suatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan. Ini Kak terampil ya. Oh iya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri, kasih sayang. Nah, ini kayaknya nomor 2, penguasaan ini yang mungkin. Kalau kasih sayang, kita lihat Radit ini sampai sekarang masih orang tuanya masih bahasanya unggoni, ya. Terus nomor 4, kesenangan. Dia apapun keinginan apapun dia bisa dimiliki atau bisa terpenuhi. Terus yang nomor 5, kebebasan. Dia bebas, artinya dia kayaknya minta ini dituruti, itu main ini dituruti. Ternyata saya teliti yang kurang adalah penguasaan. Apa yang namanya? Diakui, menjadi kekuatan untuk mencari sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Coba Radit ini saya bertanggung jawab. Dit, ini sudah saya nilai. Tolong dibagi kepada temannya. Semangat. Terus ketika saya mau menggunakan proyektor, itu kan harus diusung-usung dari kantor dibawa ke kelas. Ayo Dit, ikut Pak Adib, bawa proyektor. Iya Pak, siapa? Ikut. Saya teliti, ternyata anak ini yang perlu ditekankan, ini kebutuhan dasarnya adalah penguasaan, perlu dihargai, perlu diberi tanggung jawab. Mungkin di rumahnya pakai baju masih dipakaikan, ya, pakai makan masih disuapi dan sebagainya. Mungkin kurang diberi rasa tanggung jawab, makanya anaknya diam, terus kadang-kadang berbuat yang tidak terkontrol. Ya, itu contoh. Mungkin dari Bapak Ibu ada contoh-contoh yang lain bisa diterapkan. Kita lihat dulu kebutuhan apa ini. Wah, ini kok mengakal. Kenapa? Kalau di guru penggerak itu tidak ada anak yang bodoh ya Bapak Ibu, tapi anak yang kurang perhatian, kurang kasih sayang, kurang dan sebagainya. Ya, contoh ramah,
ini mungkin saya wariskan ke Pak Hendra. Dulu itu Rama, maaf ya, dari kemampuan apa namanya? Ya membaca, kemampuan yang membaca, memahami itu kurang, sulit sekali anak ini. Terus mau diapakan anak ini? Sudah saya usaha untuk saya beri membaca. Ternyata anak ini senang kotean. Ayo Rama, besok ikut hadroh sama dia Pak. Ketika dilatih, alhamdulillah nih Pak Ali kemarin, Pak Rama kok penak Pak mukulnya. Ada ini mungkin Rama ini kebutuhannya ini di sini. Jadi kita ketika punya anak yang mungkin kurang pas di hati kita cari apa kebutuhannya, ya satu persatu. Monggo lanjut. Oke ya, sekarang pada posisi kontrol restitusi. Apa sih? Ini mungkin hal yang baru. Jangan salah ya, restitusi ya. Bukan yang itu. Kemarin ada yang bilang prostitusi. Salah. Namanya restitusi. Ya, oke. Iya. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Ya. Yang pertama, ini posisi. Ini guru ya, posisi kontrol pertama penghukum. Ada guru sebagai penghukum tidak mendengarkan alasan anak berbuat itu apa, misalkan anak ini bertengkar, kau bertengkar, des, misalkan dijiwi dan sebagainya, seperti itu penghukum. Yang nomor 2 itu posisi kontrol yang nomor 2 yaitu membuat rasa bersalah. Jadi ketika anak kena masalah, anak kasus, itu kita ceramai, kamu ini sukanya buat masalah terus, kamu ini gak kasihan sama anak, dimarahi terus ya. Lain sehingga si dia membuat rasa bersalah. Yang nomor 3 yaitu sebagai teman. Sebagai teman, bagaimana seorang guru bisa memposisikan sebagai teman? Ayolah nak, sama curhatkan terus. Pak Guru guys, ya apa kamu kasus lagi? Ya, seakan-akan seorang guru ini memberikan masukan pada anak sebagai teman, memakai bahasa teman. Yang nomor 4 yaitu pemantau. Pemantau ini lebih ke apa ya? Ketika memberikan menggali informasi kepada anak itu banyak ke pertanyaan-pertanyaan. Pemantau misalkan, mengapa berbuat salah? Mengapa kamu kok mukul temannya? Terus bagaimana seandainya kamu dipukul? Seperti itu, memberikan pertanyaan-pertanyaan. Yang nomor 5, manajer. Manajer itu tahu ya, manajer itu mengatur. Hampir sama dengan pemantau, tapi manajer ini lebih ke hal yang halus. Mengapa sih kamu kok selalu berbuat terus, berbuat nakal terus, kok berbuat kotor terus? Itu berbahaya, kasihan kepada anak-anaknya, teman-temannya. Oke, lanjut tadi. Ya ini contoh 5 posisi kontrol. Pertama, identitas gagal, perilaku kontrol negatif, penghukum atau membuat orang merasa bersalah. Misalkan menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, terus membuat orang merasa bersalah, berceramah, dituturi terus, diomongi terus, ya bosen, ya kok ramah terus diomongi, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, ya. Terus kekecewaan mendalam. Biasanya kalau dituturi omong, Pak Guru ngomong apa ini. Terus ketika berperilaku sebagai perilaku kontrol positif sebagai teman, yaitu membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Pemantau menghitung atau mengukur, manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Sudah saya ini guru berkata seperti ini ya. Kayak penghukum, kalau kamu tidak melakukan kalau kamu melakukan terus berbuat salah akan saya hukum kamu, akan saya pukul.
Misalkan itu posisi kontrol sebagai penghukum, membuat orang bersalah. Kamu sudah mengecewakan ibu, kamu sudah dibilang berkali-kali tetap saja. Nah, itu. Terus sebagai perilaku atau sebagai kontrol positif sebagai teman, lakukan untuk bapak ibu ya. Ini kata-kata yang digunakan maksudnya. Kita sebagai teman, sebagai manajer dan sebagainya. Lanjut lagi Pak. Nah, yang kelima yaitu posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi dari 5 posisi kontrol itu yang baik kita gunakan yang manajer tadi ya, memberikan pertanyaan dengan lemah lembut, memberikan masukan kepada anak dan sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan posisi kontrol restitusi? Maka kita ini caranya pakai nomor 6, namanya adalah segitiga restitusi. Sebelum ini saya putarkan video dulu yang di situ mengandung segitiga restitusi. Ya. Nah, sebentar. Ini sebenarnya habis. Ini ada kasus tadi. Ini ada anak yang mencontoh. Silakan ya menyaksikan skenario kasus 1. Ini ada anak yang mungkin tidak belajar malamnya, jadi dia kebingungan ketika ada ulangan, dia tidak bisa menjawab. Selamat siang Luna. Siang Pak. Luna sudah sholat zuhur? Sudah Pak. Ya alhamdulillah. Luna tahu tidak kenapa Pak Hendra panggil ke sini? Nggak tahu. Ya. Luna tadi saat ulangan waktu di kelas Pak Hendra melihat Luna melihat jawaban temannya. Tadi bilangnya Azumi. Luna melihat jawaban temannya atau mencontek. Betul atau tidak Luna? Betul Pak. Betul. Ya. Mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Ya? Tidak baik. Perbuatan tidak baik. Ya baik. Nah, setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Termasuk Pak Hendra juga pernah berbuat salah. Luna pun juga pernah dengan mencontek tadi. Termasuk kita berbuat sebuah kesalahan. Tapi Pak Hendra di sini bukan mau mencari siapa yang salah, tapi Pak Hendra mau membantu untuk mencari solusi supaya Luna tidak mencontek lagi. Nah, Luna pasti punya alasan kenapa Luna ini mencontek. Coba cerita sama Pak Hendra. Apa sih alasannya? Tadi malam tidak belajar. Tadi malam nggak belajar. Kenapa tidak belajar? Mainan atau tidur? Mainan. Baik. Berarti ketika Luna tidak belajar, akhirnya tidak bisa mengerjakan soal. Betul. Ya. Luna masih ingat tidak keyakinan kelas kita yang sudah kita buat pada pertemuan awal dulu? Ingat apa keyakinan kelas kita? Jujur. Dalam bertingkah. Ya. Kalau Luna yakin bahwa sifat jujur itu kita perlukan dalam diri kita. Yakin? Sifat jujur itu baik untuk kita? Baik. Kalau Luna sudah yakin, kira-kira apa yang harus Luna lakukan supaya Luna ini tidak mencontek? Karena mencontek ini perbuatan yang tidak jujur. Nah, apa yang harus Luna lakukan supaya Luna tidak mencontek kembali? Belajar. Belajar terus Mengerjakan
semampu, mengerjakan semampunya. Oke, kemudian berdoa kepada berdoa kepada Allah. Oke, baik. Luna sudah tahu apa yang harus dilakukan supaya Luna tidak tercontek kembali? Sudah tahu? Baik. Sekarang pertanyaannya, kapan Luna mau mulai apa yang Luna katakan tadi? Mulai hari ini. Baik. Mulai hari ini Luna akan melakukan apa yang sudah dikatakan tadi, belajar, mengerjakan sesuai kemampuan, kemudian berdoa kepada Allah. Ya. Terima kasih Luna. Aku yakin Luna dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang solihah, menjadi kebanggaan orang tua. Tos dulu kan? Ya, siap untuk menjadi lebih baik. Oke, kita kembali ke bagian. Itulah gambaran segitiga restitusi. Lanjut Pak. Tahapan dalam segitiga restitusi ada 3. Yang namanya menstabilkan identitas. Tadi dicontohkan dalam video, ketika anak itu bersalah, tidak langsung kita menghadik kamu salah, maka itu akan membuat jiwanya menjadi down, takut. Ya, apa yang pertama kita lakukan yaitu menstabilkan identitas dengan cara Luna tadi yang sudah dicontohkan, ketika dia tahu mencontek, bahwa Luna tahu bahwa mencontek itu adalah hal yang melanggar, yang salah. Tapi si Pak Hendranya tidak langsung, kamu ini anaknya tidak belajar nyontek terus, tidak. Tapi distabilkan. Ketika dia distabilkan, dia lebih enjoy, lebih enak ketika ditanya. Ya. Tapi kalau sudah dia ditekan, bahaya. Bisa-bisa dia akan berbicara bohong untuk mencari zona amannya. Pertama apa yang dikatakan? Luna, mengapa kamu kok dipanggil ke sini, kenapa? Tidak tahu Pak, diceritakan tadi Luna itu mencontek. Diam. Pak Hendra ini memberikan suatu perkataan untuk menstabilkan identitas, artinya biar tidak tertekan. Luna, memang manusia itu semuanya pernah bersalah, maksudnya iya betul, kita tahu, tapi pernah bersalah. Ya, oh berarti Luna bisa ngomong, berarti saya juga salah, berarti tidak saya saja yang salah. Oh iya. Akhirnya si Luna ini fokus tentang apa yang disampaikan kepada Pak Hendra. Yang kedua, validasi tindakan yang salah diberitahu Luna. Ya tadi, kenapa kok itu contoh perbuatan yang baik atau tidak? Tidak Pak. Dia akan sadar dengan dirinya, meskipun tidak dikatakan, Luna, kamu nyontoh itu salah, perbuatan yang jelek. Meskipun tidak dikata seperti itu, dia mengaku sendiri, iya Pak, perkataan nyontoh itu adalah salah. Nah, bagaimana kalau sudah salah, akan tetap dilakukan? Namanya menanyakan keyakinan. Ketika sudah dia merasa bersalah, diyakinkan. Bagaimana? Kira-kira besok apa kamu akan mengulang lagi kesalahan tadi? Tidak Pak. Apa yang harus kamu lakukan? Belajar dan sebagainya. Itu ya. Itu namanya tahapan dalam segitiga restitusi. Pasti banyak sekali Bapak Ibu menemukan permasalahan-permasalahan yang ada di kelas, karena macam karakter anak yang berbeda-beda, kesalahan juga yang berbeda-beda. Mungkin sekarang yang kemarin mau bully anak, ya, tolong nanti kalau ada anak yang bully, ditanya dulu baik-baik, menggunakan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Lanjut Pak. Ya, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Biasa, semua orang itu pernah melakukan salah, yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Maksudnya tadi gak belajar, diberikan masukan, itu salah. Terus akhirnya apa? Ketika dia anak merasa bersalah, dia diberikan masukan, maka dia akan tidak akan mau lagi. Itu
Validasi identitas yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Lanjut. Validasi tindakan yang salah ini kata-kata yang gunakan. Kamu pasti punya alasan apa melakukannya. Tadi dikatakan bahwa tadi malam saya tidak belajar Pak, ya. Pasti punya alasan, ya. Mengapa anak itu berbuat salah? Apa yang penting bagimu? Dan selanjutnya, lanjut Pak, menaikkan keyakinan. Bagaimana caranya kita menaikkan keyakinan? Menaikkan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna, ya. Yang perlu kita garis bawahi, memberi pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Jadi dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu atas dirinya sendiri yang merasa bersalah, tidak dari guru. Kamu ini salah, nonton terus. Ya, kalau ditekan seperti itu dia akan merasa jiwanya down. Tapi kalau timbul dari dirinya sendiri, maka dia akan sadar, akan bisa memperbaiki tingkah lakunya menjadi lebih baik. Kata-katanya digunakan menaikkan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Contoh misalkan mencontoh itu sudah dibuat kesepakatan bahwa mencontoh itu tidak boleh. Loh, kenapa kok tetap dilakukan? Iya Pak, saya merasa bersalah telah melanggar kesepakatan kelas. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Mungkin anaknya jujur, mengerjakan dengan kemampuannya sendiri, tidak mencontoh. Lanjut. Sekian, terima kasih. Mungkin itu dulu penyampaian saya tentang budaya positif yang saya dapatkan dari guru penggerak. Mungkin bisa memberikan manfaat atau masukan atau tambah ilmu kepada Bapak Ibu. Sebelum ditutup di sini mungkin saya memberikan refleksi. Mungkin Bapak Ibu memberikan masukan atau memberikan tambahan atau apa, kami persilahkan. Monggo refleksi. Mungkin dari Bu yang ingin monggo. Betul ya. Baik, dari penyampaian tadi tentang budaya ini sudah cukup bagus dan sudah dilaksanakan dengan jelas ya Pak. Jadi nanti mungkin bisa melihat untuk keyakinan kelasnya yang sudah dimakan di kelasnya, begitu. Jadi sudah terlaksana dan sudah diindaskan. Kedepannya untuk restitusi ini mungkin untuk lebih dipraktekkan lebih sering, begitu. Karena apa? Karena dari segitiga restitusi ini anak itu tidak merasa bersalah dari gurunya, tapi benar-benar tahu sendiri bahwa apa yang dilakukannya itu bersalah dan tahu akibatnya sehingga kedepannya tidak melakukan lagi. Begitu. Ya, terima kasih Bu. Insya Allah ini akan kami terapkan tentang ilmu restitusi ini akan kami benar-benar praktekkan kepada anak. Jadi agar dalam pembelajaran mengenai kasus tidak menyalahkan kepada anak. Kita cari informasinya. Terima kasih Bu. Mungkin satu saja dari refleksi. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman, kepada guru-guru yang telah meluangkan waktu untuk acara budaya positif restitusi. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk menutup acara pada siang hari ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.